dengan dia lupa, dia ngarang. Nah, itu harus diaudit. Oke, terulang. Gitu aja Pak Tony. Ya, makanya kan begini, dengan adanya advokat DRL yang kritis-kritis itu, ya, ini untuk mengantisipasi agar kalaupun dia memberikan kesaksian palsu di BAP, paling tidak di persidangan ini sudah bisa diantisipasi dengan pertanyaan-pertanyaan kritis dan dengan meminta bukti-bukti, kan gitu. Sehingga tidak ada lagi celah bagi saksi untuk memberikan kesaksian palsu, kan? Iya, mantap. Oke, sudah cukup, Cuan. Ada Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Masih mendengarkan, lanjut aja, Mr. D. Oke. Memahir, Cuan diganti sama yang di bawah ya, Cuan ya. Boleh Bapak, aku mau nanya sedikit sama Pak Tony. Ya. Selamat malam Pak Tony. Ya, malah. Tadi mau melanjutkan yang mengenai 200M itu. Tadi kan pertanyaan Dok Jared, apakah bisa diperiksa rekening dokter gitu kan? Tadi jawabannya kan tidak bisa ya karena beda dakwaan gitu ya. Ya. Tapi kan kemarin ada beda perkara gitu ya. Tapi kan kemarin di pengadilan DRL memperlihatkan adanya percakapan itu ya kan mengenai minta uang 200M ya. Terus bukti TF dari owner Helwa yang dulu sebelumnya kan DRL udah bilang itu tidak upload yang maksudnya bahaya gitu. Lalu tiba-tiba Doktip mengupload itu tidak bahaya. Nah, akhirnya terbukti ada bukti TF gitu kan. Nah, apakah tidak ada upaya untuk melaporkan balik dengan tindak pidana pemerasan gitu kan? Apakah tadi bukti TF itu bisa nggak jadi alat bukti untuk nanti laporan itu gitu? Itu aja sih Pak Tony, terima kasih. Oke, berarti ada dua ya. Kalau pertanyaannya apakah bisa dilaporkan, yang pertama ini terkait 200M, yang kedua terkait 800 juta, kan gitu. Iya. Nah, terkait 200M ini, saya minta Prof. Emran nih yang jawab. Prof. Oke. Prof. Prof, jadi Richard Lee menyampaikan di persidangan, ya Prof, memang dikemas dalam pertanyaan sih. Cuma sebelum bertanya, Richard Lee kan menerangkan dulu bahwa ia punya teman namanya Ivan. Ivan mengaku dimintai 200M oleh Doktip, kan gitu, Prof. Tetapi 200M kan belum terjadi diberikan nih, Prof. Nah, seandainya Dr. Richard Lee melaporkan, ini unsur pidana pemerasannya sudah masuk belum, Prof? Coba bantu jelaskan, Prof. Silakan, Prof. Jadi sebenarnya itu karena dia delik aduan absolut, jadi memang yang dirugikan lah yang kemudian harus dia memiliki legitimasi untuk kemudian melakukan pelaporan. Ya. Karena kan tadi bukan Richard Lee ya. Nah, kalau Richard Lee baru ya Richard Lee bisa lah, artinya pertama. Yang kedua begini, ada delik yang sempurna, ada delik yang belum sempurna ya, yang artinya perbuatannya belum selesai ya, belum selesai. Memang kalau tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 483 kalau nggak salah, itu memang harus dibutuhkan adanya terselesainya perbuatan itu karena dia bersifat delik material. Nah, cuman ketika delik material itu tidak terpenuhi, maka dijatuhkan pada pasal 17 percobaan melakukan tindak pidana pemerasan. Artinya perbuatannya sudah terjadi nih, akibatnya baru muncul. Nah, akibat itu tidak terjadi bukan karena keinsafan dari si pelaku. Artinya si pelaku ini tidak menarik diri dari mensreanya tadi, tapi karena memang korban tidak tunduk pada apa yang perintahnya dari si pelaku ini sendiri. Jadi saya kira ya kalau bisa nggak kira-kira untuk kemudian diadukan, ya sangat bisa, itu pertama. Yang kedua begini, yang namanya pemerasan itu, ancaman pemerasan itu nggak selalu harus dalam bentuk wujud yang konkret. Dalam artian begini, kalau misalkan dia peras uang, berarti kan di situ kan ada rumusan akibatnya kan dialternatifkan memberikan barang sesuatu atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Yang kedua,
menimbulkan utang atau piutang. Kalau misalkan sudah ada kesepakatan di antara mereka, berarti kan kita anggap ini meeting of mind. Meeting of mind dalam konteks perdata itu dia merupakan satu keharusan. Tapi kalau dia meeting of mind di dalam bentuk dalam apa namanya dalam delik apa namanya hukum pidana, berarti dia kan kejahatan ya. Itu kan sebenarnya tidak terjadi meeting of mind karena sesuatu yang dipaksakan kan, sesuatu yang dipaksakan ya. Konsekuensinya ketika si korban ini menjanjikan bahwa dia akan memberikan apa namanya uang dan sebagainya, ya berarti rumusan pasal itu sebenarnya sudah terpenuhi. Ya, karena menimbulkan utang atau piutang tadi. Gitu sih. Mana Prof. Emran? Mr. Ki? Sudah selesai. Ya. Baik. Nah itu. Kalau saya ngelihatnya begitu. Tinggal nanti tergantung karena dia delik aduan, jadi ya bukan Richard Lee ya, tapi temannya Richard Lee itu yang kemudian memiliki legitimasi untuk kemudian melaporkan kaitannya dengan legal standing. Itu sih, Bang Tony. Karena kalaupun benar ya yang diceritakan itu karena Doktip menyampaikannya ke Ivan gitu ya. Ya. Jadi itu apa namanya yang diperas itu siapa? Yang diperas itu siapa? Si Ivannya ataukah si DRL-nya? Ya, sebenarnya yang kan berawal dari kasus ini yang sebelum masuk naik sidang nih, Prof. Kasus ini nih, kasus yang lagi bersidang ini menurut Dr. Richard Lee kan begini, dia punya teman namanya Ivan. Kemudian Ivan itu ketemu Doktip. Entah siapa yang menginisiasi, apakah Doktip ataukah Ivan. Tapi ada pertemuan lah, dan pertemuan itu tidak disangkalkan oleh Doktip. Hanya Doktip membantahnya, Ivan lah yang ngajak ketemu. Tapi menurut Richard Lee, intinya ketemu Doktip kan gitu. Nah kemudian menurut cerita dari Richard Lee itu, Ivan menyampaikan bahwa ada angka yang disampaikan yaitu 200 miliar kan itu. Nah, kemudian kenapa sampai ke Richard Lee? Karena Ivan menyampaikan kan gitu ke Richard Lee sehingga Richard Lee bisa bercerita di persidangan kan. Maka pertanyaan Richard Lee kan kemudian ke siapa namanya, ke Doktip kan, betul atau tidak? Kan ini dikemas dalam bentuk pertanyaan kalau di sidang kan. Nah, jadi yang bermasalah, yang punya masalah ini tentu pelapor dan terlapor nih. Terlapor dan pelapor, ya terlapornya Richard Lee, pelapornya Doktip melalui Haryadi Hading kan kuasanya kan. Nah, jadi permasalahannya di dua orang itu, Prof. Oke. Nah, Ivan itu Berarti hanya gini. perantara. Nah, jadi siapa Perantara. korbannya? Iya. Kan Richard Jadi Lee kan. kita ini kan Sampai ke Richard Lee kan. Iya. Richard Lee. Oke. Jadi begini. Kita ini sebenarnya kalau kita kalau kita komparasikan dengan case-nya NM sebelumnya, ada namanya Mail. Mail itu dia merupakan pihak tengah. Artinya begini, bahwa ini kan bentuk dari modus operandi itu. Si Doktip ini nggak langsung, tapi dia menggunakan instrumen dari si siapa namanya, Ivan ya. Sorry tadi, Ivan ya. Ivan. Nah, dia menggunakan Ivan ini sebagai instrumen untuk melaksanakan apa? Tindak pidananya. Jadi memang posisinya antara Ivan dengan si Doktip ini ya saya kira sama gitu loh. Memang karena begini, di awal kan tadi sudah sampaikan bahwa memang sudah ada permufakatan di antara Doktip dan si Ivan. Nah, permufakatan itu menunjukkan adanya meeting of mind. Nah, barulah kemudian si Ivan ini melaksanakan apa yang kemudian diarahkan oleh si Doktip. Disampaikanlah kepada si DRL. Jadi saya kira itu rangkaiannya jelas tuh. Nah, tinggal bagaimana nantinya ya, mungkin konsekuensinya orang yang pertama dilaporkan itu adalah si Ivan dulu. Barulah kemudian dia merembet ke si siapa namanya? Si ke Doktip. Nah, itu sih. Berarti kalau ini benar ya, kalau ini benar ya, ada kalimat-kalimat itu ya. Nah, berarti ini seperti Mail sama Nikita Mirjani gitu ya. Ya, betul. Nah, ini kan modus operandi sebenarnya. Iya, artinya kasusnya itu bisa hampir sama seperti itu kalau ini benar dan kalau dilaporkan kan. Tuh, Ibu siapa tadi Memahir. yang nanya? Ya Pak Tony ya. Itu. Iya, Nah, Tuhan. kemudian yang 800 juta biar saya yang jawab.
Jadi pada yang 800 juta ini kan betul yang owner Helwa ya. Ya. Wah ini. Ya, nah sebenarnya itu apa namanya ya? Yang ditunjukkan oleh siapa namanya Dr. Richard Lee itu kan bukti transfer tuh. Ya. Nah, sebenarnya itu memang saya pernah tanya ya setelah persidangan ke Dr. Richard Lee. Saya kaget, saya bilang kenapa nggak ngasih tahu kan? Tiba-tiba muncul itu, saya bilang kan, iya Pak Tony itu valid ya, saya bilang kan, valid bener kan gitu. Oh, lalu mana orangnya? Saya bilang, owner Helwanya kan gitu. Nah itu dia. Ya seharusnya dalam kasus 800 juta ini ya, kalau mau lapor, yang lapor itu adalah owner Helwa kan. Karena ialah yang mentransfer, merasa diperas atau tidak, kan gitu. Merasa diperas atau tidak, tentu owner Helwa, kan gitu. Nah, jadi ini kan belum dapat dipastikan nih kan, apakah dia merasa diperas atau tidak kan gitu. Kalau memang merasa diperas, kan gitu, ya tentu dia punya hak untuk melaporkan. Saya rasa dengan keadaan ya situasi seperti ini memang tepat ya bagi Elwa, ownernya Elwa, apabila dia merasa diperas dan lapor. Karena sudah banyak dukungan dari publik dan terungkap di persidangan kan itu. Tapi kembali kan kita nggak tahu keberadaan owner Helwa ini di mana. Ada nggak yang tahu? Ibu Fitri ada tahu nggak, Ibu Fitri? Salah Bu, itu mic-nya dibuka ya. Ya, Ibu Fitri, owner tahu keberadaan owner Helwa? saya nggak tahu, tapi saya tahu itu dari tahun 2025 ada bukti transfer itu. Dan menurut saya owner Helwa pun nggak akan berani karena ada perjanjian itu. Kalau misalnya dia jangankan melapor kali, ngasih tahu ke orang aja ada denda 10 miliar itu, Pak Tony. Oh. Pertama yang harus dikonfirmasi dulu, berarti bukti transfer yang ditunjukkan di persidangan itu Ibu Fitri juga pernah tahu ya? Itu yang mengurus itu Kim Hart waktu itu karena kalau nggak salah melalui dia itu sempat dimasukin podcastnya Dr. Richard Lee awal-awal dulu. Itu dia liatin tuh pada saat podcast itu diliatin kontrak-kontraknya itu sama dia karena dia yang bikin katanya ya. Nah itu ada di podcastnya Dr. Richard Lee, cuman kita kan bukan orang yang menyangka akan sejauh ini gitu. Waktu itu tuh hanya ingin mengatakan ke masyarakat bahwa si Samira ini bukan untuk masyarakat loh, dia ini dibayar loh untuk approve itu, hanya sebatas itu, nggak tahu akan sejauh ini. Kalau tahu mah waktu si Kim Kuat. dekat sama saya pasti minta gitu loh semua kontrak-kontraknya itu. Saya kan nggak punya pikiran akan seperti sekarang, tapi saya pernah baca gitu, saya pernah baca di handphonenya dia. Oh, berarti artinya sudah terkonfirmasi bener lah ya itu bukti transfer ya? Betul, itu betul. Oke. Itu bener 800 juta? 2 kali ya, kalau nggak salah lihat, kalau bukti transfernya saya juga punya, dikirim dari dia kan. 500 dan 300? 300, betul. Ya. Nah, itu ya saya tahu. Iya, ya. Saya tahu, cuma saya nggak mau ngomong di sini, biar Ibu Fitri aja. Itu ya, kalau itu sebetulnya udah ada di podcastnya Dr. Richard Lee, si Kim yang ngomong. Iya, Masih ada di orang juga, kalau dicari itu di podcastnya zaman dulu, ada masih. iya. Nah, yang kedua keberadaan siapa namanya? Nabila ya, ownernya ya. Saya nggak tahu, saya tahunya Helwa. Nah, owner Helwa, kalaupun ada juga, sepertinya dia nggak berani gitu. Nggak akan berani. Iya. Tapi kalau sekarang ya, ini kan publik sudah pada tahu ya, udah terungkap di persidangan. Ya, saya rasa ya, kalau sekarang kalau memang dia merasa diperas ya,
saya rasa ya harusnya berani karena ini kan sudah didukung publik lah ya. Sudah terbongkar di persidangan, tapi kembali lagi dia merasa diperas atau tidak, kan itu persoalannya kan, Ibu. Tuh. Pada Oke. ini, pada takut Pak Tony. Oh, benar. Hebat. Kenapa takut? Ya takut kayak Richard Lee, begitu. Seperti saya bilang tadi, ya dia melakukan keberanian segila itu tuh untuk menciptakan rasa takut di para owner skincare. Karena ada kontrak ya. Iya, untuk yang sudah ada kontrak. Untuk yang belum, kalau diganggu sama dia, daripada jadi Richard Lee, menurut dugaan saya kasih aja lah, gitu, endorse aja lah. Daripada 200M, mending 1-2M deh, endorse dia, gitu kan. Ketika diganggu. Berarti motifnya jelas nih, motifnya uang nih. Ya aja sekarang itu yang ownernya keluar 800 juta apakah dengan gembira atau nangis gitu. Iya, makanya kan saya tanya, dia merasa diperas atau tidak. Kalau merasa diperas ya bisa lapor. Kalau enggak ikhlas, malah senang ya udah. Kalau senang ya tinggal ini aja keluarin lagi nih buat Mr. J. Tapi Pak sekarang gini loh Pak Tony. Pak Tony, kalau Ya. misalnya orang mau keluar 800 juta dan akhirnya cerita-cerita ke orang, artinya dia sakit hati itu. Cuma bingung. Nggak berani, ya. Kalau ikhlas itu diam-diam. Kak Fitri, mestinya mereka yang udah keluar 800 juta mentalnya harus diperkuat. Nah, oleh PH yang Dr. Richard Lee ini kan sebagai saksi kunci nih, buktinya ada, didorong lapor. Kalau menurut saya begitu, udah fight aja sekalian. Nggak akan berani kan. Kalau- Mereka udah Itu kalau baik-baik aja. yang kasusnya saya pasti fight sampai mati. Kalau saya begitu, kill or to be kill, udah gitu aja. Menurut saya nanti nalar ownernya tuh akan muncul. Karena pada saat dia mungkin keluar 800 juta tertekan, diskusinya dengan siapa bingung. Richard Lee ini berani, bagus justru. Iya. Oke. Itu masukan ya. Ini ada toko oleh-oleh. Kayaknya ada pertanyaan nih. Terakhir. Ya, terima kasih atas waktunya Mr. J. Saya sapa dulu pengacara Tony RM. Masih ingat saya Pak Tony sama dari Indramayu kita. Oh gitu. Siapa sih Ibu? Wimas. Ibu Imas. Betul. Oh. Toko oleh-oleh soalnya punya. Iya, pakai aku satu lagi. Salam kenal semua Kak Fitri dan dokter serta profesor. Ini saya ngikutin yang kemarin berdua kali sidang ya, Pak Tony. Itu memang banyak fakta persidangan yang berbeda dengan BAP kan. Ya. Terungkap gitu kan. Dari masalah akhirnya apa ujung-ujungnya mens reanya itu tidak akan terbukti kalau dengan cara contoh ternyata yang dikatakan produk itu tidak pernah diuji laboratorium. Ya. Laboratorium kan. Nah, untuk bisa mengatakan bahwa produk itu yang menjadi penyebab adanya Dr. Richard Lee masuk karena itu kan sementara tidak pernah diuji. Gitu kan. Kemudian banyak juga kejanggalan mengenai menentukan kerugian. Itu loh. Ini ya kan, kerugian itu ditentukan kan harus berdasarkan indikator. Ya berbicara tentang konsumen yang mana dirugikan. Apakah ada luka? Lukanya sejauh mana? Sudah pengobatannya butuhnya berapa? Sudah ada bukti-buktinya, didata semua. Gitu loh. Jadi kan itu banyak janggalnya sih Pak Ton. Menarik gitu untuk diulik. Ya, makanya saya masuk ke sidang ini, ya. Saya itu, saya bukannya sombong ya, mempertimbangkan mau masuk sidang atau tidak ya di Richard. Saya sebulan mempertimbangkan itu. Iya. Dan setelah saya pelajari ya semua, saya cari dasar hukumnya apa. Wah ini menarik, saya bilang sudah, saya putuskan, dok, oke nggak apa-apa, saya masuk kayak gitu. Nah jadi memang menarik, ternyata benar-benar menarik setelah di persidangan dan banyak sekali fakta-fakta persidangan yang saya lihat akhirnya amburadul kan, buyar. Iya.
Beda, Sehingga betul. saya menyimpulkan sampai sidang kemarin 13 Agustus 2025, menurut saya ya, pendapat saya, hakim belum mendapatkan keyakinan ya bahwa Richard D melakukan tindak pidana di bidang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian kuasanya itu kan dia bikin kuasa itu tentang perlindungan konsumen. Sementara kalau untuk menjadikan dia melaporkan perlindungan konsumen, dia harus menjadi korban dulu atas produk tersebut gitu kan. Sementara Doktif kan nggak pakai produknya. Itu loh. Ya itu terjawab di penjelasan atau jawaban Doktif juga saat ditanya kan. Ya, jadi memang dia nggak pakai itu. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, definisi konsumen itu pemakai produk. Betul, saya kan dosen perlindungan konsumen juga Pak, pernah Pak di Unwir. Makanya paham itu gitu loh. Ya, luar biasa. Makasih Bu dosen. Sama kita belajar bareng-bareng. Belajar di rumah masing-masing ini. Bareng-bareng di Komal Mr. J. Iya, Keren Komalnya. Ini banyak bakar-bakar lah, keren. kita kembali ke Hajanur. Kayaknya Hajanur belum nih. Enggak, itu Ibu Imasnya masih mau Tadi ngomong sudah. lagi kok. Tapi izin, Pak Tony, saya tadi menyimak banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, poin-poin yang bagus sekali, dan saya ingin menanyakan, melihat kata Bapak tadi kan saksi itu tidak bisa, saksi yang memberikan keterangan bahwasanya dia mengarang, itu apakah bisa dilakukan tindakan agar tidak, maksudnya ada efek jerah loh, berbuat memberikan kesaksian palsu pada saat persidangan gitu loh. Ya, Terima kasih. kalau ya, langsung saya jawab ya. Kalau memberikan kesaksian palsunya di persidangan itu bisa. Apalagi kalau memberikan kesaksian palsu itu ya berdampak bagi terdakwa jadi dihukum akibat keterangan dia yang memberatkan padahal keterangannya palsu. Contoh gini. Dia tidak tahu, dia tidak mempunyai produk itu, kan gitu. Contoh dia tidak mempunyai produk itu, produk yang menjadi barang bukti. Tetapi dia sampaikan ke hakim bahwa itu produknya, bahwa itu miliknya, kan gitu. Nah, padahal bukan punya dia misalnya ya, atau keterangan lain misalnya. Dia tidak tahu melakukan tindak pidana itu dilakukan bagaimana, tapi dia ngomong seolah-olah tahu, menjadi saksi yang menguatkan sehingga dipertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangannya menimbang berdasarkan keterangan saksi A bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara ini kan gitu. Sehingga saksi itu memenuhi sekali ya menjadi alat bukti yang dapat menghukum terdakwa, sehingga itulah yang disebut keterangan saksi yang palsu dapat dapat memberatkan terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa jadi dihukum. Itulah yang bisa diperkarakan, yang bisa dilaporkan gitu loh. Nah, tetapi kalau saksi yang ngomong ngarang itu memang di BAP itu dia ngarang, dia ngakui dia ngarang. Nah, tetapi di persidangan itu ya saya melihatnya kan, saya ikut bertanya juga ya, bahkan dia jawab ngarang itu saya yang tanya itu. Nah, di persidangan itu dia jawab apa adanya, bahkan ngarang juga dia sampaikan kan itu. Nah, sehingga saya melihatnya belum ada kesaksian dia yang memberatkan terdakwa gitu, karena yang di BAP dia koreksi di persidangan itu. Nah, terkecuali kan ada yang kemudian diketahui ternyata bukan produk dia atau dia belinya di mana kan gitu. Tapi sejauh ini kan dia masih bisa menunjukkan dari mana dia beli kan. Nah, terkait yang ngarang itu terkait jawaban atau pertanyaan dengan cara bagaimana pelaku melakukan tindak pidana itu. Kemudian dia jawab dengan cara yang jawabannya hampir sama kayak Doktip jawabannya. Nah, itu yang saya maksud, makanya saya tanya, ini jawaban saudari atau ini saudari tinggal tanda tangan udah disediakan kan itu. Ya. Artinya copy paste kan.
Ya, pastilah. Ya, kalau saya simpulkan belum inilah ya, belum kuat unsurnya untuk dipidanakan akibat memberikan kesaksian palsu. Tapi nanti kita lihat di putusan. Karena kalau saya jelaskan ini kan berdasarkan keterangan dan pengamatan sidang kemarin kan. Tapi yang paling pasti adalah nanti kalau putusannya Richard Lee misalnya ya dihukum. Kemudian dalam pertimbangannya ternyata ada ya keterangan saksi yang diduga palsu dimasukkan juga sebagai bahan pertimbangan untuk memberatkan terdakwa, kemudian terdakwa jadi dihukum. Nah, baru tuh jelas, oh iya ada keterangan saksi, ada saksi itu nggak benar nih ngomong begini kan itu. Baru tuh akan jelas bahwa ada keterangan saksi palsu yang mengakibatkan terdakwa dihukum. Tapi sejauh belum putus, kita masih menunggu lah nanti putusannya kan itu. Saksi-saksi siapa kan itu. Oke.